Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5. Nunjukin banget sikap arogan dan angkuhnya. Tolong Pak, kasih Kak Kafan kesempatan untuk mempelajari gayanya, biar bapak nggak ibu juga lebih kenal dan lebih jauh lagi. Demla ame kendak kabaluk itu, bapak pasrah, memaksakan anaknya pun adalah sesuatu yang salah. Orang tua hanya memberi nasihat dan pandangan, tetapi tetap hak memilih tetap hak anak karena Aileen yang akan menjalani kehidupannya. Anya bae, ami budak itu dek pacak sopan santun, bapak dide setuju. Ibu juga nduk, agak berat melepas kamu dengan lelaki yang gak mengerti budaya kita dan tradisi. Dia terlalu mengikuti budaya luar, yang jauh dari etika leluhur kita. Udah deh kalau udah ngebahas soal tradisi budaya no debat lagi. Karena ibu adalah putri Jawa yang masih keturunan keraton, kental dengan budaya Jawa yang lemah lembut, andap asor, sopan santun. Begitupun dengan bapak, dengan budaya Melayu yang kental, sangat mengutamakan etika baik dan tata krama terutama saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Ini gegara Tuan Kafan yang nyebelin itu, Aileen yang jadi terpojok dan disidang. Nona Aileen Anda ditunggu Tuan Kafan di ruangannya sekarang. Panggil asisten Lee memberitahu Aileen yang tengah sibuk ngajak ngobrol ikan-ikan di akuarium. Habisnya doi bingung mau ngapain. Di kantor gak ada pekerjaan yang pasti. Ada apa-apa? Asisten Lee, tanya Aileen. Saya tidak tahu, nanti Tuan Kafan akan memberitahunya sendiri, sahut Lee dengan nada bicara seprofesional mungkin. Pokoknya di sini gak ada yang selengean, gak ada yang konyol, semua sangat disiplin dan profesional, bahkan nada bicara dan pengucapan seformal mungkin. Oke, sahut Aileen sambil mengikuti Lee dari belakang. Asisten Lee, bisakah Anda itu memberikan saya ini pekerjaan di kantor, apa ajalah? Saya jenuh dan bingung mau ngapain, jadi bahan omongan karyawan lain aja kan, Aileen meminta Lee memberinya tugas. Siapa sih yang gak boring datang ke kantor tiap hari tapi gak jelas kerjanya ngapain, belum lagi gunjingan tetangga. Sebaiknya Nona minta langsung dengan Tuan Kafan, sahut Lee tetap dengan nada bicara yang seprofesional mungkin. Lama-lama lidah Aileen keluh juga. Di sini gak bisa asal sembarangan ngomong, apalagi julid sama Tuan Kafan. Bisa melayang tuh asbak milik Pak Satpam. Permisi Tuan, Nona Aileen sudah datang, ujar asisten Lee memberitahu Kafan sembari membungkukkan badan. Kafan yang sedang sibuk membaca beberapa dokumen penting hanya meliriknya sekilas. Tinggalkan dia di sini, kau boleh pergi, sahut Kafan dengan nada arogannya. Baik Tuan permisi, Lee keluar ruangan Kafan dengan menunduk.
Tinggallah Aileen bersama Tuan Kafan di ruangan. Aileen masih berdiri tegap di hadapan Kafan. Doi juga bingung mau gimana. Kalau lancang duduk takut salah, belum dipersilahkan, mau ngapain juga salah. Sedang apa kau di situ? Mau jadi patung pancoran? Cibir Kafan ketus. Saya gak tahu datang ke sini disuruh ngapain tuan. Asisten Lee tak memberitahu saya apapun, sahut Aileen dengan menumbalkan asisten Lee. Memang bukan tugas dia menjelaskan padamu apa yang kusuruh, sahut Kafan ketus. Apa kau tetap akan berdiri di situ? Tanya Kafan lagi setelah dilihatnya Aileen masih berdiri di depannya. Tuan belum menyuruhku duduk, nanti asal duduk salah lagi. Kafan menatap Aileen jengkel, bocah ini satu-satunya orang yang berani membantah dan menjawabnya. Selain dia pemberani, sepertinya dia juga harus dikasih tahu soal tata aturan bersama dirinya. Kalau begitu diamlah di situ, tunggu aku selesai mengerjakan tugas baru ikut aku pergi. Hao, Aileen mendelik. Setega itukah dia menyuruhku menunggunya dengan berdiri seperti ini? Dipikirnya gak pegel ini kaki, gerutunya lirih. Kafan hanya meliriknya dengan acuh. Doi tetap sibuk membaca beberapa tumpukan dokumen dan menandatanganinya. Lalu meneliti ulang semua berkas yang sudah selesai dibacanya. Cicak di dinding yang diam-diam merayap sepertinya sedang memperhatikan Aileen dengan heran. Bisa-bisanya gadis itu berdiri mematung gak ada gerakan. Apakah dia sedang belajar menjadi militer? Oh, cicak di ruangan Kafan pun sudah paham. Bahkan dia mau bersuara saja sungkan jika Kafan ada di ruangan. Takut kena imbas kemarahan bos dingin ini, bisa-bisa kepalanya yang tak seberapa besar dipenggalnya dan dilebur jadi daki tangannya. Ponsel Kafan berdering. Laki-laki itu hanya meliriknya dengan malas, lalu membiarkannya tetap berdering nyaring. Entah berapa kali panggilan masuk itu berdering di ponselnya. Sampai pada akhirnya Kafan mengangkatnya. Wai, sahut Kafan begitu Doi menggeser tombol hijau di ponsel. Bukannya salam kek, atau gimana? Dasar. Bukankah acara itu masih nanti malam? Kenapa kau menghubungiku jam segini? Tidak tahukah kau mengganggu pekerjaanku? Kafan bicara dengan sangat ketus. Bahkan kata-katanya itu sangat menyakitkan jika dia ucapkan pada Aileen. Aku paling tak suka diganggu, tak perlu kau selalu mengingatkanku soal itu. Aku bukan pelupa dan aku tahu apa yang harus kulakukan. Telepon dimatikan Kafan tanpa peduli. Kafan membuang ponselnya ke sofa. Duh, sayang banget kan tuan, itu ponsel mahal keluaran terbaru, main lu lempar-lempar aja. Kalau udah bosen kasih gue kan juga mau, gerutu Aileen membatin. Tuan, panggil Aileen. Kenapa kau berisik sekali? Aku sedang menyelesaikan tugasku.
Tak bisakah kau menjaga suasana ruangan dan tidak menggangguku, omel Kafan pada Aileen. Maaf tuan, tapi saya haus, bolehkah saya izin ke belakang ambil minum? Aileen bernegosiasi. Tak perlu, kau harus tetap diam di sini tunggu sampai aku selesai. Tapi tuan, halo Anggita, masuk ke ruanganku bawa segelas air putih, Kafan menelpon stafnya. Aileen merengut, sama sekali tak diberikan kesempatan untuk merenggangkan otot, ini bentar lagi urat-urat besarnya keluar, dan jadi penyakit varises. Permisi tuan, ini air putih yang tuan pesan. Anggita datang membawa nampan berisi air putih. Cepat kau kasih ke dia, sebentar lagi dia akan mengering tenggorokannya, sahut Kafan dengan menohok. Aileen menatapnya makin kesal. Anggita menyodorkan nampannya ke Aileen. Cepat minum dan habiskan. Terima kasih Bu Anggita. Aileen menerimanya dan langsung meminum sampai habis, bahkan hingga tetes terakhir. Selamat berjuang, bisik Anggita lirih. Mungkin doi pikir Aileen sedang dihukum Tuan Kafan. Aileen hanya tersenyum sambil mengembalikan gelas ke nampan. Ada lagi tuan yang bisa saya bantu? Tanya Anggita. Tak ada, keluarlah dari ruanganku, usir Kafan sesukanya. Baik tuan, permisi. Bener-bener bos yang sok berkuasa dia, nunjukin banget sikap arogan dan angkuhnya. Siapa aja diusirnya sesuka hatinya, mentang-mentang ini perusahaannya, bisa gak sih bersikap ramah sedikit sama orang lain? Mereka juga punya perasaan kan, tuh kalau semua karyawan gak kerasan terus resign berjamaah meringis dia, umpat Aileen dalam hati. Yah, memang hanya bisa mengumpat dalam hati, tak mungkin berani mengutarakan langsung. Lagi pula di sini kenapa sih gak ada yang berani satupun dengan dia, semua tunduk banget udah kayak jongos. Memang yang kaya itu berkuasa. Tapi kan di negeri kita tercinta ini, hak asasi manusia diberikan sama rata untuk siapapun. Jangan mengumpatku dalam hati, tegur Kafan membuat Aileen kaget. Dari mana doi tahu kalau gue lagi ngatain dia? Jangan-jangan orang ini bisa dengar suara hati lagi. Aileen heran. Tak perlu kau heran jika aku tahu kau sedang mengumpatku di dalam hati, kalau kau masih berani mengumpatku lagi. Aku tak segan-segan menghukummu lebih dari ini. Jadi ini hukuman tuan, memang salah saya apa, protes Aileen. Salah karena kau telah membuatku tak diterima dengan baik oleh bapak ibumu. Itu kan salah tuan sendiri, kenapa tuan gak mengikuti instruksi saya, malah masih tetap dengan sikap tuan yang belagu. Beraninya kau menyalahkanku, ya memang tuan yang salah. Kafan dibuat kesal dengan jawaban Aileen. Maaf tuan, tapi namanya salah ya tetap aja salah.
Kafan langsung berdiri, menarik tangan Aileen dengan kasar. Aku tak bisa menunda lagi, kau harus kuhukum sekarang. Tuan. Kafan menarik tangan Aileen membawanya keluar kantor. Semua karyawan membungkuk saat bertemu Kafan, tapi setelah itu memperhatikan nasib Aileen. Anak baru itu pasti bikin ulah yang membuat Tuan Kafan marah, makanya sampai diseret keluar kantor. Pikir mereka yang kebetulan melihat Aileen yang meringis kesakitan, sembari tergopoh-gopoh mengikuti langkah Kafan. Masuk perintah Kafan galak menyuruh Aileen masuk ke mobilnya. Tapi Tuan. Kafan mendorong tubuh Aileen hingga membuat gadis itu terpaksa masuk ke mobil dengan hati yang takut. Doi sama sekali gak tahu apa yang akan dilakukan Kafan padanya. Kafan langsung masuk dan langsung tancap gas keluar dari kantor. Tuan, kita mau kemana? Tanya Aileen panik. Diamlah, kau tak ada hak bertanya. Kau hanya perlu diam dan mengikuti perintahku. Ingat, jangan berani membantah, atau aku akan lebih kasar lagi memperlakukanmu. Aileen menghela nafas panjang. Nasibnya ini, nasib sial, harus berurusan dengan laki-laki arogan yang sadis seperti ini. Dari kejauhan, sebuah mobil hitam mewah membuntuti mobil Kafan. Ada 5 orang di dalam mobil hitam, menyeringai dengan mengerikan melihat Kafan keluar hanya bersama seorang gadis. Target sudah masuk jebakan, cepat lakukan tugas dengan baik, titah seseorang yang tengah memperhatikan mobil Kafan dengan tajam. Menunggu tempat yang tepat, target akan mereka eksekusi dengan rapi. Kafan membawa mobilnya dengan kecepatan tinggi, Aileen berkali-kali komat kamit mulutnya baca doa. Supaya aman selamat waras melihat Kafan yang ugal-ugalan di jalan raya. Berbeda dengan Kafan, Doi sengaja nyetir dengan kecepatan tinggi karena insting Doi menangkap adanya beberapa orang yang sengaja membuntutinya. Apalagi saat masuk di jalanan sepi, terlihat jelas 3 sepeda motor dan 2 mobil mengikutinya dari belakang. Sid, beraninya mereka menyerangku, umpat Kafan geram. Menunduk Aileen, cepat tundukkan kepalamu. Kenapa Tuan? Tanya Aileen bingung karena melihat wajah Kafan yang sedikit panik. Cepat, baru Aileen menundukkan kepalanya tiba-tiba. Bunyi tembakan mengarah ke mobil Kafan. Untungnya mobil Kafan dilapisi kaca anti peluru. Mungkin mirip seperti yang digunakan untuk perlindungan mobil presiden dan pejabat tinggi. Bunyi tembakan terus mengarah ke mobil Kafan. Aileen menjerit histeris ketakutan. Betapa tidak, sepertinya nyawanya di ujung tanduk, melihat ada banyak orang yang tiba-tiba menyerang mobil Kafan. Tenanglah, Aileen, jangan panik.
aku akan pastikan kita baik-baik saja, Kafan mencoba menenangkan Aileen. Aileen hanya mengangguk, kali ini nyalinya benar-benar hilang. Dia hanya pasrah menggantungkan nasibnya pada Kafan. Tanpa Aileen sadari, Kafan mengeluarkan pistol dari sakunya, langsung diarahkan pelatuk pistol itu tepat di ban mobil musuh. Dua kali Kafan menembak, ban mobil musuh langsung kempes, alhasil mobil oleng tak terkendali. Suara kaca mobil Kafan yang seperti dihantam sesuatu yang sangat keras. Kafan segera mempelantingkan setirnya menabrak motor yang sedang berusaha menghancurkan kaca mobilnya. Motor ditabraknya dengan sadis, motor itu jatuh terseret jauh di aspal. Entah bagaimana nasib si pengendara, Aileen tak berani melihatnya. Bunyi tembakan yang saling bersahut-sahutan antara Kafan dan musuh. Bunyi motor yang menabrak tiang listrik di jalanan, lalu menabrak trotoar dan akhirnya hancur. Asid, maki Kafan saat peluru tembakan musuh berhasil memecahkan kaca mobilnya bagian depan. Ya Allah, tolong aku, jaga aku ya Allah. Jangan sampai aku mati konyol, Aileen memanjatkan doa di tengah-tengah ketakutannya. Saking takutnya Doi sampai gak berani buka mata, hanya diam sembari komat kamit baca doa. Allahumma barik lana fi rojobo. Aduh, bukan itu lagi doanya. Aduh, doa keselamatan apa ya? Kok gue mendadak lupa ini? Aileen panik tak karuan. Diam Aileen, jangan banyak bicara. Aku akan hilang konsentrasi, maka kita bisa mati, bentak Kafan memperingati. Mendengar kata mati, nyali Aileen benar-benar hilang, gak kebayang kalau ampe tuh peluru tembus kaca mobil Kafan. Atau mungkin ban mobil Kafan ampe oleng kena tembakan, bisa bocor ini kepala. Kafan segera tancap gas, banting setir ke kanan, dengan posisi miring Doi sengaja menabrakkan mobilnya pada mobil musuh. Rupanya musuh juga gak mau kalah. Mereka ikut tancap gas dan melawan balik mobil Kafan. Di depan tepat di samping pembatas jalan adalah sungai bebatuan. Jika Kafan tersudut maka mobilnya akan jatuh ke sungai. Kafan segera membalikkan keadaan, membanting setir ke kiri dan menabrakkan mobilnya tepat di sebelah mobil musuh. Mobil musuh pun oleng dan terpelanting keluar jalur. Rupanya dari arah depan ada bus antar provinsi sedang melintas dengan kecepatan tinggi. Alhasil tabrakan pun tak bisa dihindari. Mobil musuh tertabrak dan terseret hingga cukup jauh. Kafan menatapnya dengan tatapan tajam, ujung bibirnya tersenyum sinis layaknya iblis.
Dalam hatinya dia sedang tertawa melihat nasib musuh yang mati sia-sia. Kafan segera mengambil alih mobilnya, memperbaiki laju mobilnya dan kembali berjalan santai sesuai jalur. Aileen masih menutup mata dengan wajah yang sangat panik dan takut. Gimana gak takut? Seumur hidupnya baru kali ini doi ngerasain langsung kejadian ala-ala di film action, bahkan nyawanya hampir jadi korban uji coba. Udah gak usah takut lagi, kita sudah aman, ucap Kafan dengan nada bicara yang begitu tenang, seolah tidak terjadi apa-apa pada mereka. Aileen mengintip kecil dari sudut matanya yang dibuka sedikit, terlihat Kafan sudah mengendarai mobilnya lagi dengan stabil. Tuan, siapa Tuan sebenarnya? Kenapa Tuan diserang musuh? Tanya Aileen dengan wajah penuh curiga. Tenanglah, aku minta maaf soal kejadian ini, tapi ku pastikan kejadian ini tidak akan pernah terjadi lagi padamu. Terlebih saat nanti kau sudah menjadi istriku, aku akan memberikan pengawalan ketat untukmu, balas Kafan. Gak mungkin Tuan kalau hanya sekedar pesaing bisnis sampai ada musuh sebanyak itu dan ingin membunuhmu, Aileen masih terus mencecar Kafan. Kafan tersenyum. Positifkan pikiran jelekmu itu, namanya juga laki-laki hal wajarlah kalau musuhnya juga berkelas. Tapi tenanglah, aku akan pastikan kejadian ini tidak akan pernah terjadi lagi, percayalah, Kafan meyakinkan Aileen. Hal lumrah jika orang biasa seperti Aileen panik, curiga dan ketakutan dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Tiba-tiba datang segerombolan musuh menyerang dengan membabi buta seperti itu. Tapi bagi Kafan sebagai sang ketua mafia hal seperti itu adalah hal biasa. Mereka bahkan sering melakukan hal yang lebih sadis dari ini. Lee, urus mereka yang ada di jalanan, dan pastikan mereka semua menanggung akibatnya, titah Kafan pada asisten Lee lewat telepon. Mereka sudah berani menyerangku dengan terang-terangan. Sepertinya waktunya kita beraksi, kau beritahu Davin juga soal ini. Baik Tuan, semua perintah Tuan akan segera dilaksanakan, sahut Lee patuh tanpa adanya bantahan sekata pun. Aileen masih syok dengan kejadian yang barusan dialaminya. Kafan menghentikan laju mobilnya. Menatap Aileen dengan sendu, lalu meraih tangan Aileen yang dingin kaku serta wajahnya pucat pasi, digenggamnya tangan Aileen dengan erat. Maafkan aku sudah membuatmu takut seperti ini. Petik 2. Tuan, Anda itu sebenarnya siapa? Tolong jangan bawa-bawa saya ke dalam urusan Tuan yang menakutkan ini. Tidak akan lagi hal ini terjadi padamu, aku akan pastikan itu. Apa Tuan ini penjahat ya? Tuan ini sejenis geng-geng, geng mafia gitu ya? Jawab Tuan. Aku gak mau terlibat dalam urusan Tuan itu, tolong jangan bawa-bawa saya Tuan, saya gak mau bapak sama ibu khawatir dan kecewa. Bodoh, bicara apa kamu ini? Itu hanyalah saingan bisnisku yang memang sedikit temperamental.
Dia kalah tender denganku, makanya dia dendam dan mengirimkan beberapa preman untuk mengintimidasiku. Kalau sekedar mengintimidasi, kenapa harus pakai pistol Tuan? Dan Tuan juga standby pistol kan? Tuan, saya bukan gadis bodoh, tolong jangan bohongi saya Tuan. Saya masih lucu, masih imut-imut menggemaskan. Saya juga anak tunggal Tuan, saya gak mau mati konyol. Aileen terus bercicit. Siapa sih yang pernah memujimu imut dan menggemaskan? Gadis cerewet dan bodoh sepertimu, protes Kavan. Sudah, Lee sudah membereskan semuanya, jadi kau tak perlu lagi khawatir, dan tak perlu juga tanya-tanya terus soal diriku. Percayalah, ini hanya ulah rekan bisnisku yang kalah rival. Kavan mencoba meyakinkan Aileen. Tugasmu sekarang adalah ikut aku, ini adalah pekerjaan pertamamu. Jadi kau harus melakukannya dengan baik dan tak boleh gagal. Jika gagal, aku akan potong gajimu, ucap Kavan mengancam. Belum juga kerja udah diancam, diajak nonton film horor lagi. Mending kalau film action ala-ala Angling Dharma. Bagus tuh pada ngeluarin jurus-jurus, lah ini yang dikeluarin tembakan. Coba kalau pelurunya tembus kaca mobil, bocor nih kepala. Sekarang udah ketemu malaikat Israel lagi, gerutu Aileen panjang lebar. Kavan hanya menanggapinya dengan senyum sinis, lalu langsung kembali mengemudikan mobilnya. Tatapan Kavan sipit tajam, menandakan doi sedang marah besar dan penuh dendam membara. Berani-beraninya kau Mr. X, kau menyerangku 2 kali ini, aku akan bantai dan hancurkan markasmu. Tolong carikan gaun yang cocok untuk dia, perintah Kavan pada seorang perempuan di butik. Kami mau ada acara penting. Baik Tuan, silahkan menunggu sebentar, sahut perempuan itu sembari membungkuk pada Kavan. Mari Nona ikut saya, ajak perempuan itu pada Aileen yang masih bingung berdiam diri. Kavan duduk di sofa sembari membaca majalah edisi terbaru. Wajah tampannya menjadi cover majalah, tertulis, pengusaha muda tampan yang sukses. Kavan hanya tersenyum sinis menanggapi artikel tentangnya. Nyatanya kehidupan aslinya tak seglamor apa yang ditulis publik. Kehidupannya sebenarnya kehidupan gelap. Menjadi seorang mafia adalah jalan yang salah. Tapi mau dikata apa lagi, ini sudah menjadi turun-temurun di keluarganya. Dan Kavan mendapatkan jabatan sebagai ketua klan mafia bukan hanya serta-merta karena warisan sang ayah. Melainkan memang dia sendiri memiliki skill, kecerdikan dan kejelian yang luar biasa. Kecerdasan di atas rata-rata serta sifat dingin dan bengisnya yang membuatnya bisa bersikap kejam pada siapapun. Aileen mengikuti wanita itu dengan patuh. Sepertinya wanita ini adalah karyawan di butik mewah ini.
Butik yang mungkin hanya akan didatangi orang-orang berkelas atas dengan harga selembar gaun yang mungkin hampir selangit. Bisa pingsan kalau ibu dengar harga gaun di butik ini. Bakalan ngomel 7 hari 5 malam gak kelar ngitung itu duit bisa buat beli apa aja keperluan dapur. Yah begitulah mamak-mamak, staf administrasi yang paling konkret. Nona boleh coba semua gaun yang ada di lemari ini. Semuanya, Aileen kaget. Aduh mbak, aku bingung, mau pilih yang mana bagus semua itu. Wanita itu tersenyum elegan. Nanti saya bantu, ucapnya lembut. Setelah beberapa kali nyoba gaun, akhirnya Aileen memilih gaun berwarna hitam di atas lutut dengan renda-renda tipis dan terkesan mewah elegan. Setelah diperhatikan sekali lagi, gaun ini terlihat begitu cocok di tubuh Aileen yang cukup sintal serta ramping bagian pinggang dengan perut rata. Warna kulitnya yang putih bersih membuat gaun makin terlihat serasi dikenakannya. Wow, beautiful, puji wanita itu yang tadi sempat Aileen baca name-tag-nya bernama Cynthia. Terima kasih, sahut Aileen senang. Jarang-jarang loh ada yang muji doi cantik. Mari saya antar menemui Tuan Kafan. Aileen mengekori Cynthia menghadap ke Kafan, menunggu komentar dan penilaian dari lelaki itu. Mudah-mudahan gak dikomplain lagi, doa Aileen sambil berjalan. Bagaimana Tuan dengan pilihan Nona? Apakah Anda cocok? Tanya Cynthia. Kafan memperhatikan dengan jeli setiap lekukan tubuh Aileen. Pintar juga rupanya gadis ini memilih gaun. Dia terlihat cantik, hanya perlu sedikit riasan make up agar menambah kesan manis dan mewah. Kasih dia riasan wajah, buat dia lebih kelihatan segar, tidak pucat dan kampungan seperti itu, cibir Kafan dengan sikap dinginnya. Aileen yang tadinya udah berharap mendapat pujian seketika langsung merengut dibilang pucat kampungan. Dasar, emang ya, Tuan Gemblung. Mari Nona kita ke ruang make up, ajak Cynthia lagi pada Aileen. Aileen hanya pasrah di permak dengan tangan lentik Cynthia yang terlihat sangat mahir dalam urusan permake upan. Setengah jam lebih berlalu. Aileen akhirnya berhasil disulap menjadi wanita anggun yang cantik lewat tangan profesional Cynthia. Aileen segera menghadap Kafan lagi. Kafan hanya memperhatikannya sebentar lalu segera mengajaknya kembali ke mobil. Mau kemana sih Tuan sebenarnya kita ini? Kenapa harus milih gaun yang mahal selangit sama make up kayak mau konser award aja? Tanya Aileen yang bingung dengan ajakan Kafan tanpa penjelasan. Aku perlu tahu dong Tuan kita mau kemana, supaya aku bisa mempersiapkan diri. Maksudmu, Kafan balik nanya. Aku tahu Tuan mengajakku sampai segini perfectnya pasti berhubungan dengan pekerjaanku kan? Tapi Tuan harus jelaskan dulu kita mau kemana mau ngapain, jadinya aku bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaanku nanti.
Aku bisa tahu apa yang harus aku lakukan. Tuan gak mau rencana Tuan gagal bukan? Kamu benar, sahut Kafan. Tumbennya Doi setuju sama usulan Aileen. Nanti malam adalah acara makan malam antara keluargaku dengan keluarga Jovanka untuk membicarakan soal tanggal ketentuan pertunangan kami. Hari ini aku akan membawamu menghadap orang tuaku terlebih dahulu ke rumah Tuan Mallory. Aku akan mengenalkanmu sebagai kekasihku sekaligus calon istri. Jadi kau harus bersikap manis, terpelajar dan jangan kampungan di depan Tuan Mallory. Kafan memberi penjelasan pada Aileen. Apakah aku harus berbohong soal identitasku? Lalu jika pernikahan itu diselenggarakan bagaimana dengan orang tuaku, Tuan? Tak perlu, katakan saja apa yang harus kau katakan. Aku tak peduli seperti apa penilaian orang tuaku padamu. Yang pasti kamu tak boleh gagal dalam menjalankan tugas pertamamu, menggagalkan pertunangan ini. Emang beneran egois ini si Kafan, bisa-bisanya dia gak peduli soal penilaian orang tuanya terhadap Aileen. Bukankah kalau orang tuanya gak menyetujui pernikahan mereka gak bakal terlaksana? Gimana mau mengagalkan pejodohan itu? Nyebelin banget sih, dia yang punya masalah tapi Aileen yang disuruh nanggung resiko. Apa yang Tuan Mallory suka Tuan? Tanya Aileen mencari celah agar Doi tahu apa yang harus Doi lakuin. Untuk membuat kesan menarik orang tua Kafan, jangan sampai gagal total kayak kesan Kafan pada orang tuanya. Yang mereka suka hanyalah Jovanka, kamu jelas bukan level mereka. Aileen mendelik kesal. Kalau udah tahu gue bukan selera orang tua lu, kenapa lu bawa-bawa gue kupret, umpat Aileen dalam hati. Kamu harus pikirkan sendiri saat bertemu mereka nanti. Gunakan otakmu untuk think fast hal apa yang harus kamu lakukan, sahut Kafan tanpa dosa. Aileen lagi-lagi harus menghela nafas panjang menjaga kesabaran dan hati lemah lembutnya. Kafan ini memang laki-laki yang super duper menyebalkan dan gak tahu diri. Okelah, kalau begitu, sahut Aileen santai. Ingat, aku tak suka kegagalan. Kalau kau gagal di misi pertama ini jangan harap aku akan menggajimu sesuai perjanjian, ancam Kafan. Ya Tuhan ya Karim, makhluk seperti apa sih Kafan ini? Bisa-bisanya dia bikin aturan seenak jidatnya. Siapa yang butuh, siapa yang tertindas. Awas aja bakal ada balasan buat dia nanti, ancam Aileen menahan jengkelnya. Aku anggap kau sudah paham, jadi lakukan tugasmu dengan baik. Kafan segera tancap gas menuju mansion Tuan Mallory. Sampai di depan mansion mata Aileen terbelalak hampir tak berkedip. Nikmat Tuhan mana lagi yang mau didustakan, ini sih bukan kaya lagi, tapi bener-bener di atas Sultan, Sultan Andara kayaknya kalah deh. Pantesan mereka arogan dan suka menindas, sugih melintir kayak gini.
Komen Aileen takjub mengamati tiap dinding dan tiang mansion milik keluarga Kafan. Bahkan harta benda milik bapaknya di lahat mungkin belum cukup menyamai satu lantai marmer di rumah ini. Begitu mobil Kafan datang langsung seorang satpam membuka gerbang dengan berlarian tergopoh-gopoh. Sembari membungkuk memberi hormat mempersilahkan tuan mudanya masuk ke istana. Di depan rumah ada sekitar 4 bodyguard yang tampangnya cukup sangar menakutkan berdiri berjaga menjaga seluruh milik tuannya. Ayo turun, ingat jangan sampai kelakuanmu menggagalkan rencanaku, bisik Kafan mengingatkan. Iya, tenang aja tuan, aku gak sekonyol Anda, sahut Aileen. Apa kamu bilang? Selamat datang tuan muda, sudah lama tak pulang ke rumah, kebetulan tuan besar ada di dalam, sapa salah satu bodyguard dengan ramah. Wow, kontras ya, muka sangar tapi ramah tamah. Kafan yang sedang mengintimidasi Aileen segera mengubah sikapnya. Ini kesempatan Aileen untuk terlepas dari pertanyaan Kafan. Kafan tak menggubris sapaan sang bodyguard mungkin sudah biasa bersikap dingin acuh seperti itu. Kafan langsung menarik tangan Aileen melewati mereka dengan acuh. Keempat bodyguard itu menatap Aileen heran. Mungkin di pikiran mereka siapakah nona manis dengan gaun hitam itu. Begitu mereka tiba di mansion Tuan Mallory yang mewahnya melebihi istana itu, langkah mereka langsung dihadang sang pemilik mansion. Siapa dia adalah Kafan? Tanya Tuan Mallory dengan suara berat dan tajam. Tatapannya begitu dingin menyambut kedatangan Aileen tamu yang tak diundangnya. Bukannya menjawab Kafan malah menggandeng tangan Aileen dan sengaja menggenggamnya erat, membuat Tuan Mallory makin menatap tajam ke arah mereka. Pah kenalin, ini Aileen, kekasihku. Apa? Tuan Mallory langsung kaget makin garang wajahnya. Aku datang ke sini membawanya untuk memperkenalkan dia padamu, lanjut Kafan menjelaskan. Kau sedang tidak bergurau bukan? Aku tahu ini hanyalah alasanmu saja supaya kau bisa membatalkan perjodohanmu dengan Jovanka, tuding Tuan Mallory. Kok bisa pas ya tebakannya? Jangan-jangan bos Kafan ini emang udah sering bohong makanya triknya udah kebaca, gumam Aileen dalam hati. Tugas gue agak berat nih buat Tuan Mallory percaya. Papa hanya tak tahu saja jika selama ini aku sudah memiliki kekasih, aku memang belum memperkenalkan dia pada Papa. Sebab dia dari kalangan biasa saja, tapi hari ini aku benar-benar ingin memperkenalkannya pada Papa dan keluarga. Papa harus tahu kalau aku sangat mencintainya, ungkap Kafan sembari mencium tangan Aileen lembut. Aileen hanya bisa melongo mendapat perlakuan manis dari Kafan. Tuan Mallory bergidik geram melihat Kafan menunjukkan keintiman hubungan mereka. Apakah aku harus menciumnya di depan Papa hingga Papa percaya? Aileen langsung mendelik.
bibir gue masih suci, masih polos, jangan sembarangan lu cium-cium, umpatnya dalam hati. Kafan mendekatkan wajahnya pada Aileen, menarik pinggang gadis itu dirapatkan ke tubuhnya. Wajah Kafan mulai condong mendekati Aileen. Aileen makin panik, doi bingung mesti menyikapinya gimana. Tak perlu, Tuan Mallory segera angkat bicara, menyelamatkan Aileen yang sudah dalam kondisi terjepit. Aileen langsung bernafas lega. Bisa kita bicarakan baik-baik, tawar Kafan pada ayahnya. Nada bicaranya begitu santai seolah sedang bernegosiasi. Siapa kamu anak manis? Tanya Tuan Mallory pada Aileen. Aileen melepas genggaman tangan Kafan, lalu mendekat ke Tuan Mallory dan mencium tangannya. Sore Om, perkenalkan saya Aileen. Aileen memperkenalkan diri. Bersambung.